wabarakatuh. Selamat datang di kelas biologi bersama Ibu Arum. Nah, di awal video tadi kalian sudah melihat dua gambar. Apa sih perbedaan dan persamaan dari kedua gambar itu? Ya, persamaannya manusia dan robot bisa sama-sama bergerak. Perbedaannya, manusia merupakan makhluk hidup, sedangkan robot benda mati. Coba sebutkan apa perbedaan makhluk hidup dan benda mati. Yuk kita pelajari lebih lanjut. Sekarang coba kalian perhatikan manakah dari gambar ini yang termasuk makhluk hidup dan benda tak hidup. Kita akan membahasnya pada materi klasifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup. Ada 8 ciri-ciri makhluk hidup yang membedakannya dengan benda tak hidup. Cara menghafalkannya arere genit. A. Untuk adaptasi. Yang pertama, adaptasi morfologi, yaitu penyesuaian diri makhluk hidup terhadap kondisi lingkungannya melalui perubahan bentuk tubuh. Adaptasi morfologi contohnya bentuk kaki dan paruh pada burung, bentuk mulut pada serangga sesuai dengan jenis makanannya, serta bentuk daun tumbuhan sesuai dengan kondisi habitatnya. Yang kedua, adaptasi fisiologi, yaitu penyesuaian diri makhluk hidup terhadap kondisi lingkungannya melalui fungsi kerja organ dalam tubuh sehingga tidak terlihat dari luar. Adaptasi fisiologi, contohnya sapi dan rayap terdapat enzim selulase dalam organ pencernaannya untuk mencerna rumput dan kayu. Tumbuhan Venus dapat menghasilkan zat asam untuk mencerna mangsanya berupa hewan. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku, yaitu tingkah laku makhluk hidup yang menyesuaikan dengan lingkungan untuk membantunya bertahan hidup atau menghindari predator. Adaptasi tingkah laku, contohnya paus muncul ke permukaan untuk mengambil oksigen, mimikri pada bunglon, estivasi atau tidur di musim panas pada siput, hibernasi pada beruang, autotomi pada cicak, dan kamuflase pada ngengat. Re untuk respirasi. Respirasi di sini ialah pengambilan oksigen dan pengeluaran CO2 di paru-paru. Oksigen sendiri digunakan untuk membakar makanan sehingga dihasilkan energi. Respirasi pada tumbuhan terjadi pada stomata daun dan lentisel pada batang. Selanjutnya untuk reproduksi. Tujuannya agar makhluk hidup tidak mengalami kepunahan. Pembuahan pada hewan dapat terjadi secara internal maupun eksternal. Reproduksi pada tumbuhan dapat berlangsung secara vegetatif atau tak kawin maupun generatif atau kawin. G untuk gerak. Manusia dan hewan dapat bergerak berpindah tempat, sedangkan tumbuhan hanya bergerak sebagian tubuh tumbuhan saja. E untuk ekskresi. Pengeluaran zat sisa yang tubuh kita keluarkan dapat berupa keringat, karbon dioksida, zat warna empedu, dan urin. N untuk nutrisi. Manusia dan hewan memerlukan makan dan minum dengan bergantung pada yang lain, sedangkan tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. I untuk iritabilita atau peka terhadap rangsang. Ini adalah contoh respon makhluk hidup yang rangsangannya berupa cahaya dan sentuhan. T untuk tumbuh dan berkembang. Tumbuh ditandai dengan perubahan ukuran serta bersifat kuantitatif atau bisa diukur. Sedangkan berkembang, perubahan ke arah kedewasaan serta bersifat kualitatif atau tidak bisa diukur. Sekarang coba sebutkan gambar mana saja yang termasuk benda tak hidup. Dan sebutkan gambar mana saja yang termasuk makhluk hidup.